Halo Mirsa, selamat pagi. Utang piutang melatar belakangi pembunuhan wanita guru ngaji yang ditemukan tewas dalam sumur di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Keluarga tidak menyangka jika pelaku pembunuhan suami dari pembantu yang 2 tahun bekerja di rumah korban. Saya, Lady Marina, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama pemirsa, sejumlah pedagang panik saat puluhan lapak di Pasar Mebel, Kota Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran besar meludeskan puluhan lapak pedagang di Pasar Mebel di Jalan Karangtutug, Kota Pasuruan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat melahap 60 kios lapak pedagang. Saksi mata menyebut api pertama kali muncul dari salah satu lapak yang berada di tengah pasar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk bisa menjinakkan api. Ini kebakaran jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 7-an. Jam 7. Pasar ya ini, Pak ya? Pasar Loa. Pasar Loa. Berapa kios, Pak, kira-kira, Pak? Oh, dari sini sampai ke sana kalau 15 kios. Ada puluhan kira-kira, Pak? Ya 60-an. Oh, 60-an kios, Pak ya? Tapi yang masuk dalam itu. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Dugaan sementara penyebabnya karena korsleting listrik. Meski tak ada korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bisa 3 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 2 mobil di jalan lintas Sumatera. 1 korban tewas merupakan anggota polisi. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan maut mobil angkutan kota dan mobil sedan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, salah satunya anggota polisi, 2 lainnya penumpang angkot. Warga mengevakuasi 4 korban luka penumpang angkot ke Rumah Sakit Dr. Sobirin, Lubuk Linggau. Diduga kecelakaan ini terjadi saat 2 kendaraan melaju dan tak bisa menguasai kecepatannya. Kendaraan Brio itu melajunya dari arah simpang RCA menuju ke Muratara, ke Polresnya, mau apel. Kemudian sementara mobil carry itu datang dari arah berlawanan, dari arah Terawas menuju ke simpang RCA. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menyebabkan 3 korban jiwa ini. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada komplotan begal geng motor. Seorang pemilik warung angkringan di Kembangan, Jakarta Barat menjadi korban begal geng motor. Pelaku menggasak handphone korban setelah mengancam dengan celurit. Komplotan begal geng motor menggasak handphone pemilik warung angkringan di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Saat beraksi, komplotan lebih dari 8 orang ini mengancam korban dengan senjata tajam jenis celurit. Pelaku menggasak 2 unit handphone milik korban. Peristiwa ini terjadi dini hari saat warung akan tutup. Beberapa motor, nah yang satu langsung ke dalam tuh, nah yang 2 di depan gerobak saya ini, nah yang di depan 2 gerobak ini ngeluarin senjata tajam tuh, celurit 2 orang sama yang di belakang. Polisi masih mengejar komplotan geng motor yang terekam kamera CCTV di seberang lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 6 pekerja yang terluka akibat jatuhnya lift barang proyek bangunan di Surabaya, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Diduga lift ini jatuh akibat as dinamo yang patah. Kontraktor dan mandor proyek diperiksa aparat. 6 orang pekerja terluka akibat lift barang dari proyek pembangunan showroom di Jalan Kartini, Surabaya terjatuh.
Keenam korban dilarikan ke 2 rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Dari kasus jatuhnya lift barang ini, penyidik telah memeriksa 3 orang saksi dari pekerja proyek. Ini setelah kita lakukan olah TKP dengan tim Inapis dari Polrestabes Surabaya, bahwa A5 itu as penggulung bajanya itu, tali selingnya itu patah, sehingga dia tidak bisa menahan beban. Polisi berencana memanggil pihak kontraktor dan mandor proyek bangunan untuk dimintai keterangannya terkait kecelakaan kerja ini. Sementara lokasi kejadian disegel dan digaris polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, utang piutang melatar belakangi pembunuhan wanita guru ngaji yang ditemukan tewas dalam sumur di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Suami korban tidak menyangka jika pelaku pembunuhan adalah suami dari pembantu yang sudah 2 tahun bekerja di rumahnya. Padahal korban sering meminjamkan uang pada pelaku. Terungkapnya pelaku pembunuhan Atikotul Mahya, guru ngaji yang ditemukan tewas dalam sumur di belakang rumahnya di Kampung Citatah, Cibinong, Bogor, begitu mengejutkan. Tak ada yang menyangka jika K alias A, suami dari pembantu korban, bisa berbuat setega itu. Terlebih motif pelaku sakit hati karena ditagih utangnya oleh korban senilai 1 juta rupiah. Suami dari pembantu korban. Jadi motifnya apa sih, Pak? Motifnya sampai saat ini sakit hati karena sering ditagih utangnya oleh korban. Berapa katanya utangnya, Pak? 1 juta rupiah, namun 2 kali pemberian, pertama 500.000 awal Oktober, lanjut 1 minggu setelahnya 500.000 lagi. Dia sudah merencanakan dari pertengahan bulan kemarin. Kurniawan, suami korban, juga terkejut karena istri pelaku sudah bekerja selama 2 tahun di rumah korban mengasuh 2 anaknya. Selama itu pula, beberapa kali korban meminjamkan uang pada pelaku. Nah, akhirnya karena istri merasa nggak enak, akhirnya minjem keluar duit 500.000. Nah, dia janjinya 3 hari. Setelah 3 hari, karena kita ada kewajiban untuk menagih hutang kan ya, akhirnya kita tagih hutangnya secara baik-baik. Alasannya dia belum ada duitnya dikarenakan buat DP mobil rental. Nah, kebetulan yang punya mobil rental ini itu adalah guru, salah satu guru di madrasah kami. Setelah dikonfirmasi, ternyata si A ini nggak DP mobil gitu. Meski mengikhlaskan kepergian korban, tewasnya sang istri dengan cara tragis membuat Kurniawan terpukul. Terlebih mereka memiliki anak-anak yang masih kecil berusia 4 tahun dan 7 bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya. Nah, kalau saya pribadi sih nggak ada rasa dendam segala macam sama si pelaku. Saya cuma berharap pelaku bisa diproses secara hukum. Korban ditemukan tewas dalam sumur tertutup beton di belakang rumahnya setelah 2 hari hilang. Usai mengikuti pengajian di majelis dekat rumah mereka. Terakhir korban bersama 2 anaknya pamit pulang lebih dulu pada Kurniawan yang menjadi MC di pengajian tersebut. Saat itu sepulangnya dari pengajian, Kurniawan hanya mendapati 2 anaknya tertidur pulas di dalam kamar. Sejumlah uang dan handphone sang istri hilang. Sampai di rumah setengah 12, saya temukan gerbang kondisi normal, tertutup, tapi tidak terselot. Terus saya biasa ketok-ketok pintu, ngucapin salam. Biasanya sih 3-4 kali ketokan salam, istri saya bukain pintu. Tapi ini sudah berkali-kali dan juga saya melantangkan suara saya untuk memanggil istri, nggak ada jawaban. Pembunuhan terjadi tak lama setelah korban pulang ke rumahnya. Pelaku masuk rumah lewat jendela. Pelaku lalu menyekap mulut korban. Korban diseret ke dapur, dianiaya oleh pelaku. Dalam kondisi kritis, korban dibuang ke sumur. Hasil otopsi menunjukkan ada luka robek di bahu korban dan sejumlah memar.
Pelaku yang ditahan di Mapolsek Cibinong terancam 20 tahun penjara karena merencanakan pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Seorang bocah laki-laki hilang setelah pamit pergi bermain di Durensawit, Jakarta Timur. Saat pencarian, ibu korban menangis histeris. Isak tangis wanita ini pecah menyadari putra tercintanya Afwan Kolbi Trinugroho hilang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pencarian dilakukan kedua orang tua ke sejumlah lokasi, termasuk bertanya ke setiap warga di pinggir jalan, namun hasilnya nihil. Sebelum kejadian, korban pamit untuk sholat di masjid bersama teman-temannya. Bocah 5 SD ini pulang dan beristirahat, namun tiba-tiba kembali pergi keluar rumah, pamit untuk bermain. Tingkah Afwan yang lebih diam dari biasanya sempat dicurigai oleh kedua orang tuanya. Begitu taruh sarungnya, keluar lagi. Diteriakin sama mamanya, "Nak, sini makan, Afwan, makan." Biasa mau main. Nah itu anak-anak langsung keluar saja. Tidak tahu nih ke kanan atau ke kiri dia larinya. Yang jelas begitu keluar, udah saat itulah anakku hilang. Terakhir kali, bocah 11 tahun ini menggunakan baju dan celana pendek bola Real Madrid berwarna biru dengan tulisan Modric di bagian punggung. Tinggi korban 130 cm, berkulit sawo matang dan berambut pendek. Bagi warga yang mengetahui keberadaan korban, diimbau melapor ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sempat diduga bunuh diri, seorang suami di Pasuruan, Jawa Timur ternyata dibunuh oleh istri sirinya. Pelaku berpura-pura histeris saat menemukan jasad korban. Sergap segera kembali sesaat lagi.